dua ya. Mecah ini. Ini dulu ada orang yang memecah itu, paginya meninggal. Dulu posisinya ada di bawah sana itu. Terus sama beliau Pak Satejo diangkat ke atas. Kalau untuk posisi awal mulanya seperti ini. Seperti ini. Ini tempat diskusi tadi saya Mbah Rekso Menggolo dan Subagir. Subagir. Waktu 5 atau waktu 5 nggih. Ya, waktu 5. Kalau untuk posisinya seperti ini atau dulu melingkar Mas atau gimana? Dulu numpuk. Oh, numpuk malah. Ngumpul gitu. Ngumpul. Iya. Ngumpul itu pencari lagi, balik ngumpul lagi. Seperti itu. Iya. Akhirnya dibuat seperti ini, disejajarkan. Waktu 5. Cekelono orang yang dekat dengan Syekh Subagir. Akhirnya ada waktu itu batu yang tempat duduk itu beliau bermusyawarah atau berembuk itu namanya Watu Limo. Sebenarnya itu tempat diskusi waktu 5. Waktu 5 bisa diartikan sholat waktu. Ya, sholat waktu. Ya. Itu dulu tertanam di bawah, akhirnya sama beliau Pak Satejo ini karena waktu itu pengikutnya juga banyak, akhirnya batu ini diangkat dan dibuatlah bangunan seperti cungkup yang sangat bagus. Waktu itu sangat bagus. Itu Mbah Rekso Menggolo nggih. Ya, dan untuk tradisi budaya dan lain sebagainya di Kampung Tidar Baru ini yang masih menggunakan tanda kutip karena saat ini banyak yang tidak menggunakan. Itu kalau ada muhajatan, pernikahan terutama itu pasti doa di situ dan semacam sesajen ada di Mbah Rekso Menggolo. Banyak kejadian yang tutur juga kalau tidak sesajen ke sana makanannya nggak enak. Ada sesajen terus kalau kesenian jelas itu larinya ke Mbah Rekso Menggolo itu. Itu Watu Limo. Punden. Bahasanya punden. Karena apa ya? Tadi itu untuk diskusi dengan Syekh Subagir, Watu Limo itu yang sekarang menjadi Punden Watu Limo itu karena awalnya duduk untuk diskusi dan diartikan sekarang menjadi tempat apa ya? Juga karena simbol dari sholat 5 waktu itu. Oh, Waktu limo. Watu Limo bisa diartikan waktu 5. Karena saya memang mendalami hal-hal seperti itu Mas. Termasuk saya ngimpi sampai 3 kali jenar. Suatu ketika saya dibonceng ke Mbah pakai becak, itu cerita nyata nggih. Saya dibonceng sampai ke atas Gunung Tidar. Saya tuh nggak tahu waktu itu sama anak saya, terus Mbah ini ki pundi kula teng pucuk gunung kok ndelok ngisor kok padang banget. Le, kowe nek arep ngerti. Kowe iki nek arep cetha ndelok kok dhuwur, ben kowe sawara kabeh. Lah niku pundi? Kae desa Jenar. Saya bingung Jenar ki ngendi. Saya akhirnya googling. Ternyata Jenar itu ada di Purworejo. Ternyata lokasi itu ada, bahwa mimpi itu sebenarnya bagi saya mimpi itu bukan kebetulan. Karena mimpi itu kita sudah diambil oleh Allah. Jadi itu bisa suatu kebenaran. Mimpi itu bisa suatu kebenaran kalau sampai terulang 1, 2, 3 kali. Nah, saya akhirnya penasaran, Jenar tak cari sama istri saya. Ketemulah desa Jenar. Ini hanya berdasarkan mimpi loh Mas. Demi Allah saya nggak tahu nama Jenar itu nggak tahu. Itu Mbah Rekso Menggolo nggih. Terus Mbah Brangkal. Mbah Brangkal itu lokasi makamnya ada di Gunung Tidar. Banyak cerita beliau juga seera dengan Mbah Syekh Subagir. Tapi banyak ulama yang bercerita juga beliau Mbah Brangkal itu berasal dari Purworejo, tepatnya di Desa Brangkal. Itu saja yang saya dengar, hanya itu saja. Kalau ke makamnya saya sudah 2 kali ke makamnya. Itu memang lokasinya bersih, tapi kalau kita ke sana kita harus nyebrang sungai atau kita muter ke terminal lama. Muter berarti balik ke pintu masuk yang sekarang disahkan pintu masuk itu. Iya. Itu bisa lewat situ, tapi posisinya memang di bawah, posisinya sebelah barat sabrang sungai di Polsek itu Mas. Oh, Polsek yang malah di belakangnya ya, Polsek. Lurusnya sana, iya. Oh, iya.
Itu kalau Mbah Brangkal memang bukan lokasinya, tidak ada di Kampung Tidar Baru nggih. Kalau di Kampung Tidar Baru itu ada, nanti yang terakhir saya ceritakan kronologi dari Krincing tadi, asal mula kampung Krincing ini. itu karena Tapi jatuhnya ada cerita saya dan mendengar saksi beliau masih keturunan itu, di sini ada makam namanya Mbah Hasan.